الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته وطاعة رسوله لعلكم تفلحون فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari terakhir kita berada di tahun 1434 Hijriah menurut hitungan kalender Hijriah. Dan insya Allah nanti sore kita akan sama-sama membaca doa akhir tahun. Semoga tahun-tahun yang sudah kita lalui, andaikan ada nilai-nilai dosa, maksiat, kejahatan, kezaliman, kelalaian yang pernah kita lakukan, semoga nanti sore wasilah kita berdoa akhir tahun Allah ampunkan. Dan insya Allah ba'da maghribnya kita sama-sama akan melaksanakan doa awal tahun di tahun 1444 Hijriah. Semoga awal tahun yang insya Allah malam nanti kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga setiap langkah-langkah hidup kita senantiasa dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hari ini, saat ini, di Jumat terakhir ini di tahun 1443 Hijriah, Allah berikan kesempatan untuk kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk salat Jumat berjamaah, yang mudah-mudahan salat Jumat ini menjadi penutup dari tahun 1443 Hijriah ini, menjadi wasilah kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Wabil khusus hari Jumat ini kita sama-sama memperbanyak diri, membasahi lisan kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan bagi kita, kenapa kita harus bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam ayat Al-Qur'an, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan seluruh malaikatnya. Yang jumlah malaikat ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yusalluna 'alan nabi, maka mereka semua bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersalawatlah dan ucapkanlah salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat dan salam yang terbaik dari kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Syekhul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam satu kitabnya Mukasyafatul Qulub menceritakan bahwa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam saat itu menemui baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Muhammad, saat aku diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia, aku saksikan seorang malaikat Allah yang ia sedang menangis dan terus menangis. Lantas saya bertanya kepada malaikat tadi, wahai malaikat Allah,
Apa yang anda tangisi di tempat ini? Wahai malaikat Jibril, saya ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat ini, tepatnya adalah di Jabal Qaf. Menurut satu riwayat, Jabal Qaf berada di antara Saudi Arabia dan kota Yaman. Maka malaikat itu berkata, wahai Jibril, bolehkah aku meminta pertolonganmu kepada Allah sehingga Allah mengampunkan kesalahanku? Lantas malaikat Jibril bertanya kepada malaikat tadi, wahai malaikat Allah, apa dosa anda sehingga anda ingin dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai malaikat Jibril, saksikan olehmu, setiap saat, setiap waktu sayap-sayap yang aku miliki Allah putuskan dari tubuhku, satu persatu mulai lepas dari tubuhku. Ikhwanul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tangis yang tak pernah henti, sayap-sayap yang ia miliki semakin hari semakin habis. Maka kesedihan tiada tara malaikat ini sehingga malaikat memohon kepada malaikat Jibril untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat Jibril pun bertanya, wahai malaikat, dosa apa yang anda lakukan? Wahai Jibril, supaya anda tahu, saya ini adalah malaikat di raja malaikat yang saat itu Allah tempatkan aku berdekatan dengan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku memiliki anak buah 70.000 malaikat, sehingga setiap napasku Allah jadikan malaikat. Tetapi saat itu, saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam usriya, diisrakan oleh Allah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, minal masjidil aqsa ila sidratil muntaha, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu melintas dari langit pertama sampai ke langit ketujuh, dan disitulah aku berada di atas singgasanaku. Lantas apa yang menjadikan aku dilemparkan oleh Allah ke bukit ini? Karena saat itu seluruh malaikat-malaikat asisten ajudanku saat itu berdiri, karena mereka semua mengagungkan kedatangan Rasulullah, sedangkan aku tidak berdiri dari tempat dudukku. Oleh karenanya aku dimarahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena aku merasa sombong tidak berdiri karena hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Allah simpan aku di Jabal Qaf ini. Wahai Jibril, tolonglah aku mintakan ampun kepada Allah. Akhirnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam seraya bergegas menghadap Allah. Ya Rabb, wahai Allah, aku saksikan ada hambamu, ada makhlukmu, ada malaikatmu yang sedang menangis tak henti-henti, dan sayapnya semakin hari hilang dari tubuhnya. Apa dosanya kepadamu wahai Allah? Apa kata Allah? Wahai malaikatku, karena dia tidak menghargai kekasihku ketika dia aku undang ke hadapanku, maka aku marah kepadanya dan aku simpan dia di tempat yang paling hina, yaitu dunia. Ikhwanul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, lantas apa kata Allah kepada malaikat Jibril? Ya Jibril, sampaikan kepada malaikatku tadi, perbanyaklah dia bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril seraya turun kembali dan menyampaikan pesan Allah, sehingga berkata kepada malaikat yang sedang putus-putus sayapnya dan menangis tak henti-hentinya, wahai malaikat Allah, pesan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadaku, perbanyaklah engkau bersolawat kepada Muhammad, maka insyaallah Allah akan memperbaiki hidupmu. Singkat kata, singkat cerita, malaikat yang di Jabal Qaf ini yang sehari setiap waktu setiap saat putus sayapnya, sehingga dia mulai melantunkan dan membasahi bibirnya dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Malaikat ini dikembalikan oleh Allah sayapnya satu persatu. Kesenangan mulai tumbuh kembali dalam hidupnya, sehingga malaikat ini bisa terbang kembali menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asrat alaihi hajatuhu falyuksir bis salati alayya. Siapa saja yang merasa hidupnya sempit, hidupnya resah, hidupnya gundah, hidupnya gulina, hidupnya sempit dan serba susah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyuksir bis salati alayya, perbanyaklah bersolawat kepadaku.
Maka itu jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu basahi wabil khusus di hari Jumat terakhir di tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita basahi lisan kita menjadi syafaat buat kita nanti di yaumil qiyamah. Dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, segala kegelisahan kita, kesusahan kita, kebingungan kita Allah mudahkan berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diangkat menjadi hamba-hamba umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu cinta, yang selalu rindu dan ingin berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua ditakdirkan menjadi umatnya yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.